Halo kue jaran yang kamu kasihi. Jumpa lagi dalam podcast Change Together. Apa kabar semuanya? Laumu dan Buddha Maitreya memberkati kue jaran semua. Sebelumnya, saya mau tes suara dulu nih. Cek sound, 1, 2, 3, cek. Oke, kue jaran, hari ini kita mau belajar melalui sebuah tembang ketuhanan. Ini dia, podcast Change Together. Song for the Soul. Sudah 45 episode dan sudah ratusan kali kita semua pendengar podcast Change Together diberitahukan bahwa Laumu mengasihi kita semua. Iya nggak kue jaran yang Laumu kasihi? Tapi kok nggak ada rasa ya? Di mana kasih Laumu itu berada? Buktinya, kok Laumu nggak memberi saya kemudahan hidup sih? Kok Laumu nggak menjawab doa saya yang kemarin malam saya panjatkan sampai 1000 sujudan loh? Kok Laumu diam-diam saja melihat saya sedang susah beberapa hari ini? Kok saya bisa jatuh sakit sih dan Laumu tidak menyembuhkan saya? Dan banyak kok lainnya yang mungkin sering muncul menari-nari di pikiran kita ketika kita mendengar akan kasih Laumu. Dalam berbagai kesempatan bimbingan Dharma, kita mendengarkan kebenaran, memprosesnya, lalu dengan daya pikir kita mengetahui dan memahami dengan baik. Oke, kasih Laumu sungguh besar. Oke, kasih Laumu ada umum dan ada khusus. Dan selanjutnya. Kita sudah save data itu tuh di memori otak kita. Next, sudahkah hati kita merasakan kasih Laumu? Sudahkah kita save data rasa kasih Laumu di memori hati kita? Apa bedanya sih? Complicated banget ya rasanya. Nah, untuk memudahkannya, hostnya coba pakai analogi ya kue jaran. Kita pinjam analogi matahari. Kita bisa save dalam otak kita pengetahuan akan cahaya matahari. Bahwa matahari sampai ke bumi dengan cara radiasi atau pancaran membawa gelombang cahaya dan panas. Kecepatannya berapa, prosesnya gimana, dan tentang matahari itu sendiri bisa kita cari tahu lebih lanjut di Google. Tapi, gimana rasa gelombang panas matahari itu? Coba kita jelaskan kue jaran. Ya pokoknya kalau kena kulit itu seperti tersengat-sengat gitu, hangat-hangat, panas gitu, lalu bisa keringetan kita. Cukup abstrak ya kue jaran. Tapi saya yakin kita semua di sini ya tahu rasa panasnya matahari itu gimana. Karena kita semua sudah merasakan hangatnya matahari. Betul nggak kue jaran? Setiap orang memiliki kadar berbeda dan berbeda pula cara memaknai rasa hangat matahari di atas kulit masing-masing. Tapi yang pasti harus kita rasakan sendiri. Harus kita alami sendiri dulu panas itu menyentuh kulit kita sendiri. Bukan kulit orang lain ya kue jaran. Kita tahu matahari mulai menyapa di ufuk timur setiap pagi dan akan tenggelam di barat pada sore hari. Kita sudah tahu itu. Tapi selama kita tidak melangkahkan kaki kita keluar rumah, kita tidak akan tahu hangatnya matahari gimana sih. Kita harus keluar rumah di pagi hari yang cerah, lalu berdiri di bawah siraman cahaya matahari. Rasakan. Inilah hangatnya mentari menyentuh permukaan kulit kita. Baru tersave-lah data memori hati kita. Jadi, semisal dalam diri kita ada banyak kok tadi, bisa jadi karena kita belum save data kasih Laumu di dalam memori hati kita kue jaran. Nah loh, padahal sebenarnya kasih Laumu itu berlimpah ruah, pakai banget loh kue jaran. Dan kasih Laumu itu sangat dekat dan alami banget dalam hidup kita. Kasih Laumu sangat halus menenteramkan jiwa, seperti angin sore yang berhembus membawa kehangatan sekaligus kesegaran. Bukan seperti angin topan atau tornado. Begitu kita lihat tornado itu datang, langsung hancur habis semua rumah porak-poranda. Karena itu kasih Laumu kita rasakan dalam kalbu. Bukan kita lihat dari apa yang mata daging kita ingin lihat. Nah, lagu yang ingin kita pelajari kali ini akan mengingatkan kita sekaligus mengajak kita merasakan kasih Laumu dalam hidup kita sehari-hari.
Semua pasti sudah tahu lagu Hidup dalam Limpahan Kasih Bunda. Yuk, langsung saja kita latihan ya, Kue Caren. Tenang, bukan Hoshi yang menyumbangkan suara sumbang ya. Sudah ada suara emas Christina di sini. Halo Tina, apa kabar? Baik, Lucy. Oke Tina, langsung aja ya kita mulai. Pasti Kue Caren semua sudah gak sabar nih. Oke, Lucy. Mungkin Kue Caren semua sudah tahu ya lagu Hidup dalam Limpahan Kasih Bunda. Tapi kali ini kita akan belajar dalam bahasa Mandarin ya, Kue Caren. Oke, siap. 从爱始终连绵不绝，那就是享受慈母慈爱的祝福。 Ada sebuah kasih yang abadi selamanya, yang tidak pernah berhenti, yaitu merasakan limpahan maha kasih laumu. 心脏的跳动，是您时刻的鼓励，血液的流通，是您关爱的母语。大脑的思考，是您无尽宝库的传递。 Jantung yang berdetak adalah keberadaanmu setiap saat. Darah yang mengalir adalah limpahan kasih darimu. Otak yang bisa berpikir adalah mustika berharga yang engkau anugerahkan. 双脚的支撑是您要我们学会承担，双手的灵活是您教导我们随喜付出。 Kedua kaki yang berdiri kokoh adalah engkau ingin kami belajar untuk menanggung beban. Kedua tangan yang lincah ini adalah engkau ingin kami untuk selalu memberi. 身上的体温是您始终陪伴的温暖，每个呼吸中就如同在和您交流。慈母啊，慈母啊，沐浴在您的大慈大爱里，是那么满足与幸福。 Hangatnya tubuh ini adalah kehangatan kasih-Mu yang abadi, yang selalu menyertai. Setiap tarikan nafas adalah persatuan jiwa dengan-Mu. Laumu, oh laumu, hidup dalam limpahan maha kasih-Mu, betapa puas dan bahagia diriku. Sisi sepe, Dina. Sisi laumu sepe. Nah, Kue Caren, kita sudah sama-sama belajar tembang yang sangat menggugah ini. Sungguh, kita bisa belajar banyak dari tembang ini. Coba kita pikirkan lebih dalam. Sebenarnya, raga jasmani kita ini hanya sebuah bentuk kumpulan daging yang akan langsung membusuk bila tidak memiliki roh kehidupan. Lihat saja mayat atau jenazah. Masih memiliki kedua kaki, tapi tidak bisa bergerak lagi. Masih ada dua tangan, tapi terbujur kaku. Organ paru-paru ada di balik rusuk, tapi sudah tidak bisa menarik nafas. Otak masih di dalam tempurung kepala, tapi tidak ada lagi pikiran atau memori. Dan jantung masih di rongga dada, tapi sudah tidak berdenyut. Jadi, sebenarnya landasan hidup kita adalah roh kehidupan itu sendiri, kan?
Iya juga ya, Tin. Seumpama smartphone nih, roh kehidupan bagaikan baterai yang menjadikan smartphone bisa turn on. Smartphone yang sudah menyala baru bisa menjalankan segala fungsinya sebagai smartphone. Sepintar-pintarnya smartphone kita nih, secanggih-canggihnya sistem operasi handphone kita, bahkan semahal-mahalnya gadget kita, semua menjadi nol besar bila tidak bisa nyala karena tidak memiliki baterai. Iya nggak? Kita terlalu silau dengan kecanggihan teknologi dan fitur-fitur di dalam handphone kita, hingga membuat kita lupa. Yang paling dasar, paling utama, dan paling penting dari handphone kita adalah baterainya. Ketika handphone kita lowbat, sudah mau mati habis baterai nih, barulah kita kebakaran jenggot, cari colokan listrik atau power bank. Saat itu baru kita pikir, betapa penting ya baterai ini. Nah, baterai di handphone itu seperti roh kehidupan di dalam tubuh kita kan, Kue Charen? Betul, Lucy. Hal ini sama, Kue Charen. Raga jasmani kita telah Laumu ciptakan dan program dengan sangat sempurna. Semua sistem dalam tubuh kita berfungsi dengan sangat brilian sekaligus harmonis dalam menjalankan fungsi masing-masing. Semua sistem bekerja bersama. Tak ada sistem dalam tubuh yang lebih menonjol, atau sistem dalam tubuh merusak sistem yang lain. Satu contoh kecil, sistem gerak tubuh kita, terdiri dari sistem saraf, sistem rangka tulang, dan sistem otot. Mau menggerakkan ujung kelingking aja, tidak bisa cuma sistem saraf yang berfungsi, atau rangka saja, atau otot saja. Tidak bisa. Ketiga sistem itu sama-sama dengan bahagia menjalankan fungsi peranan masing-masing, baru bisa terbentuk sistem gerak. Ini hanya contoh dari tubuh kita. Belum kita berbicara sistem pencernaan kita, sistem transportasi kita, sistem indera kita, dan masih banyak lagi. Laumu sudah menyematkan kecanggihan dalam tubuh kita. Laumu sudah menyiapkan program dan fitur dalam tubuh kita. Itu semua adalah hal yang wajar alami bagi Laumu, karena Laumu 就是集合了，集合协，集合群。Laumu adalah maha bahagia harmonis, maha rukun harmonis, dan maha kebersamaan harmonis. Sungguh sempurna. Tapi kembali lagi, perlu kita ingat, kesempurnaan semua ciptaan Laumu tersebut bisa bekerja dan berfungsi dengan adanya roh kehidupan yang tak lain adalah bentuk kasih Laumu. Tidak sampai di situ saja, Kue Charen. Dalam kehidupan ini, pada masa akhir zaman sekarang, kita telah menerima jalan ketuhanan. Sebuah jalan yang akan menuntun roh kehidupan kita kembali kepada sumbernya. Roh kehidupan tersebut, atau bisa juga kita sebut rohani atau hati nurani, adalah percikan roh suci Laumu. Sudah tentu harus kembali ke tempat Laumu berada. Kita yang sudah jauh dari tempat asal kita, kini terombang-ambing di tengah samudra samsara kehidupan, dan tanpa mengetahui arah mana yang harus kita tuju. Dengan kondisi seperti itu, logikanya tidak mungkin kita bisa menemukan daratan yang menjadi kampung halaman kita. Tapi nyatanya semua mungkin, karena kasih Laumu. Laumu mengutus Buddha Maitreya dan menurunkan jalan ketuhanan, bagaikan kompas dan angin laut yang bersahabat, memberitahukan kita arah yang benar dari tujuan kita, dan akan membantu kita berlayar mengarungi lautan kehidupan ini dengan aman dan sukses. Jadi, semua kehebatan tubuh kita bekerja karena Laumu. Kita bisa bekerja, mencapai tujuan-tujuan hidup kita karena kasih Laumu. Kita bisa memiliki makanan, minuman, menikmati keindahan alam karena kasih Laumu. Kita bisa mendapatkan jalan ketuhanan, bisa punya kesempatan mengimpasi dosa karma, bisa menempuh jalan kembali pulang, semua karena kasih Laumu. Kasih Laumu dalam diri dan hidup kita begitu berlimpah ruah. 有一种爱
始终绵绵不绝，那就是享受慈母慈爱的祝福，心脏的跳动，是你时刻的鼓励，血液的流动，是您关爱的母语。大脑的思考，是您无尽宝库的传递。双脚的支撑，是您要我们学会承担；双手的灵活，是您教导我们学习付出。身上的体温，是您始终陪伴的温暖，每个呼吸